Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Hikmah di balik kisah Nabi Sulaiman dan burung hut-hut. Kisah Nabi Sulaiman dan burung hut diabadikan dalam surat An-Naml ayat 21 hingga 27. Diceritakan bahwa Nabi Sulaiman tengah memeriksa pasukannya, termasuk burung-burung. Tetapi burung hut-hut tidak berada di markasnya. Bertanya Nabi Sulaiman, "Mengapa aku tidak melihat hut-hut? Apakah dia termasuk yang tidak hadir?" Burung hut-hut yang tak kunjung hadir kemudian diancam Nabi Sulaiman, "Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang." Burung hut-hut datang membawa kabar. Tidak lama berselang, datanglah burung hut-hut. Ia mengabarkan sesuatu kepada Nabi Sulaiman. "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah. Setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tak mendapat petunjuk. Mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang besar." Mendengar kabar dari burung hut-hut, Nabi Sulaiman berkata, "Akan kami lihat apa kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Raja Negeri Sabah. Sepucuk surat akhirnya dikirim Nabi Sulaiman kepada raja perempuan yang disebutkan oleh burung hut-hut. Isi surat itu adalah ajakan untuk menyembah Allah, dan bahwa kekuasaan yang ada di tangan raja perempuan itu adalah milik Allah, sehingga ia wajib menyembahnya. Nabi Sulaiman juga mengimbau agar jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat diantarkan burung hut-hut. Dengan sayapnya, ia terbang menuju negeri Sabah, tempat berdiam raja perempuan yang diceritakannya pada Nabi Sulaiman. Surat Nabi Sulaiman sampai pada Ratu Balqis. Raja perempuan yang dimaksud adalah Ratu Balqis. Setelah menerima surat, dia berdiskusi dengan para menterinya. Di antara para menteri, ada yang percaya dan menyetujui permintaan Nabi Sulaiman. Namun ada juga yang menolak. Bahkan ada menteri yang mendesak Ratu Balqis untuk bertempur dengan Nabi Sulaiman. Melihat para menteri berbeda pendapat, Ratu Balqis mengambil kesimpulan untuk mengambil jalan damai. Baginya perang bisa saja terjadi, namun selagi masih ada jalan damai, maka perang tak perlu dilakukan. Selain itu, Ratu Balqis menilai Nabi Sulaiman tidak sedang mengajak berperang. Para menteri menerima kesimpulan Ratu Balqis.
Dan Ratu Balkis kemudian mengirim surat balasan kepada Nabi Sulaiman melalui burung hut-hut. Ratu Balkis mengirim utusan menemui Nabi Sulaiman. Isi surat yang ditulis Ratu Balkis adalah pihaknya akan mengirim utusan untuk menemui Nabi Sulaiman. Setelah membaca surat dari Ratu Balkis, Nabi Sulaiman memerintahkan para jin membuat dan mempersiapkan istana yang indah. Berdirilah istana megah dengan halaman yang dipenuhi permata berkilauan dan beragam warnanya. Saat para utusan Ratu Balkis datang, mereka terheran-heran. Mereka tidak menduga bahwa orang yang mengirim surat pada Ratu Balkis adalah orang yang sangat berkuasa dan kaya. Ketika menghadap Nabi Sulaiman, mereka menyerahkan hadiah dari Ratu. Nabi Sulaiman menolak hadiah itu. Kepada mereka, Nabi Sulaiman berkata, "Maaf tuan-tuan, aku tidak memerlukan hadiah. Hadiah dan karunia Allah telah cukup bagiku. Kembalilah tuan-tuan, bawalah kembali hadiah ini. Dan katakan kepada Ratu Balkis bahwa aku memerlukan Ratu Balkis dan rakyatnya menghentikan menyembah matahari. Sembahlah Allah yang Maha Esa. Kalau perintahku tidak dilaksanakan, aku akan datang menghancurkan Ratu Balkis dengan seluruh kerajaannya." Mereka pun kembali ke negeri Sabah dan menyampaikan pesan Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis. Mendengar jawaban Nabi Sulaiman, Ratu Balkis berniat menemui beliau secara langsung. Selain itu, Ratu Balkis memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ratu Balkis menghadap Nabi Sulaiman. Saat Ratu Balkis menghadap, Nabi Sulaiman menunjuk singgasana yang ada di istananya. Beliau bertanya kepada Ratu Balkis apakah singgasana ini sama seperti kursi kerajaanmu. Ratu Balkis menjawab, "Memang bentuknya sama dengan singgasanaku." Nabi Sulaiman berkata lagi, "Memang betul ini singgasanamu. Ku bawa kemari dengan mudah, karena Allah telah memberikan pengetahuan kepada kami, dan kami tunduk kepadanya." Nabi Sulaiman lalu mengajak Ratu Balkis berkeliling istananya lagi. Sampailah mereka di ruangan yang berkilau, seperti terdapat air di lantainya. Ratu Balkis mengangkat gaunnya karena mengira akan basah. Nabi Sulaiman kemudian menjelaskan, "Ini bukan air, tetapi mahligai yang terbuat dari kaca berkilau." Mendengar penjelasan Nabi Sulaiman, ia menyadari bahwa selama ini ia dan kaumnya telah berbuat aniaya. Ratu Balkis kemudian beriman kepada Allah dan yakin bahwa Nabi Sulaiman adalah utusan Allah. Hikmah kisah Nabi Sulaiman dan burung hut-hut. Para ulama menjelaskan beberapa hikmah yang bisa kita petik dari kisah Nabi Sulaiman dan burung hut-hut. Pertama, tentang tindakan Nabi Sulaiman yang memeriksa pasukannya, hingga akhirnya ia mendapati bahwa burung hut-hut tidak ada. Tindakan ini bisa ditiru bagi setiap orang yang memiliki amanah sebagai pemimpin. Seorang pemimpin hendaknya selalu memeriksa siapa saja yang berada di bawah kepemimpinannya, mulai dari keberadaan, tugas-tugas hingga kesejahteraan. Kedua, mendengarkan orang yang lebih rendah.
Saat burung hutut datang, ia sampaikan bahwa ia mengetahui hal yang tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman. Mendengar perkataan burung hut-hut, Nabi Sulaiman bersedia mendengar. Tidak melihat bahwa burung hutut adalah makhluk yang lebih kecil atau lebih rendah kedudukannya. Ketiga, semangat burung hut-hut patut diteladani. Burung hut-hut dengan antusias mengabarkan bahwa ada orang-orang yang menyekutukan Allah. Walaupun tubuhnya kecil, semangat burung hut-hut yang besar itu patut diteladani, sehingga kisahnya diabadikan dalam Al-Quran agar manusia bisa mengambil pelajaran. Keempat, selalu berhati-hati ketika menerima kabar. Walau akhirnya diketahui bahwa perkataan burung hutut adalah benar, namun sebelumnya Nabi Sulaiman bersikap hati-hati saat menerima kabar dari burung hut-hut. Nabi Sulaiman memutuskan untuk memeriksa kebenaran kabar itu sebelum mempercayainya dan mengambil langkah. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dari kisah Nabi Sulaiman dan burung hut-hut. Terima kasih sudah selalu setia menyaksikan video-video kami, dan jangan lupa selalu support channel kami supaya dapat berkembang dan tambah semangat lagi, dengan cara suka, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.